Ismail, kamu tahu nggak mau dibawa kemana kamu sama abahmu? Tidak tahu iblis. Kamu akan dijadikan kurban. Kenapa bisa iblis? Katanya perintah. Kalau memang itu perintah, saya ridha, kata Nabi Ismail. Kemudian datang lagi Nabi Ismail, iblis datang kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu nggak mau dibawa kemana Ismail sama Nabi Ibrahim? Tidak tahu iblis. Nabi Ismail akan menyembelih anakmu. Kenapa bisa iblis akan dijadikan kurban? Kenapa bisa? Karena itu perintah, katakan. Kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kata Siti Hajar, bukan hanya sekedar nyawa Nabi Ismail, nyawaku juga ridho akan dijadikan kurban, kata Siti Hajar. Jadi iblis menggoda 3 orang tidak mampu untuk mengelabui mereka yang bertiga. Tetap karena tidak mampu mengelabui, menggoda 3 manusia itu, maka Nabi Ibrahim tetap melakukan janjinya, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Ketika sudah sampai di tempat tadi, di atas bukit, Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail, berbaring ke Ismail, berbaring. Kemudian golok sudah siap, sudah mengkilat. Kemudian ditaruh di leher Nabi Ibrahim Ismail. Bismillah, Allahu Akbar, kata Nabi Ibrahim. Ternyata itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing. Kita lihat sebelah kiri, ya. Sebelah kiri ini adalah ada bangunan yang berlantai 1, 2, 3, 4. Itu adalah Jemarot namanya. Di dalam adalah tempat melontar jumroh. Masuk ke yang berlantai itu adalah tempat melontar jumroh. Terus kita lihat ke kanan. Sejauh mata kita memandang, ini adalah semuanya maktab, tenda, di mana dari tenda-tenda ini jemaah haji akan berjalan ke tempat Jemarot. Sejauh mata kita memandang, mereka yang ingin melaksanakan lontar jumroh akan berjalan kaki menuju ke Jemarot yang sebelah sana. Masuk ke dalam. Indonesia di mana nih? Indonesia tunggu dulu. Ya, ini adalah maktabnya. Kemudian untuk jemaah Asia termasuk Indonesia, kita lihat depan ada 2 terowongan yang lurus dengan nomor 2. 2 terowongan lurus dengan nomor 2. Sebelah gunung ini tempatnya jemaah haji Indonesia, Asia termasuk Indonesia. Filipina, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura. Ada 2 terowongan sebelah kanan. Tempat maktabnya orang Indonesia sebelah gunung ini. Makanya ketika ingin melaksanakan lontar jumroh harus lewat terowongan 2. Jadi ada yang pulang, ada yang pergi. Ya. Menuju ke mana? Ke yang sebelah kanan tuh, yang di sana ke lontar jumroh. Menuju ke sana. Pakai motor tapi bisa enggak? Jalan kaki. Jalan kaki. Tidak boleh ada kendaraan masuk ke sini kalau musim haji. Bukan seperti kita sekarang mau ziarah turun di depan tempat ziarah. Nah, kita lihat sekarang kita menyeberangi terowongan ini. Kita lihat berapa detik kita tembus dari terowongan ini. Terowongan yang di sana sama seperti ini. Sama berlubang nih. Terowongan ini. Bilang sini. Itu yang disebut dengan terowongan Mina. Yang dulu pernah terjadi tragedi berdesak-desakan karena masih satu terowongan. Jadi orang yang mau pulang sama yang mau berangkat bertemu. Didukung dengan matinya ventilasi. Lampu kadang kan mati. Juga tidak ada asupan hawa. Berdesak-desakan, banyak menimbulkan korban. Sekarang sudah lancar, orang haji sudah lancar. Sallallahu alaihi Muhammad sambil jalan bawa bendera ketua rombongan. Lihat nih. Yang sebelah kanan nih, ini adalah maktabnya orang Asia. Singapura, Malaysia, Cina, pokoknya yang Asia lah ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini namanya kawasan Al-Mu'asim. Ini orang haji yang pakai reguler ya, yang reguler. Kalau yang plus,
itu tendanya di sana dekat di hotel. Nah, yang plus. Jadi tinggal pilih mau yang plus, atau yang reguler. Yang nunggu itu yang nunggunya 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, jadi sudah nunggu lama 40 tahun, pas nyampe waktunya suruh jauh jalan kaki menembus gunung. Insya Allah kuat. Karena haji itu merupakan ibadah yang penuh dengan misteri. Terkadang orang berangkat haji, neneknya yang berangkat, terus kemudian karena neneknya takut kenapa, ikutlah cucunya yang sehat. Diharapkan cucunya bisa mendampingi nenek. Ternyata pas nyampe ke Saudi, ke Mekah, waktu melaksanakan ibadah haji, si nenek sehat, si cucu tepar. Bahkan bukan kebalik, malah si nenek ngurus si cucu. Malah si nenek ngurus cucu. Itulah namanya misteri haji, di mana kita dari Indonesia diharapkan si cucu bisa menemani si nenek. Ternyata nyampe sini yang sehat sakit. Makanya orang haji itu ketika ingin berangkat haji, bersihkan diri, jangan ada kata sifat sombong, semuanya lepaskan, tanggalkan dulu di kampung halaman. Kita datang ke sini dengan tadarruk, dengan antut asor, dengan hati yang rendah. Bukan hanya haji, orang umrah pun sama. Jangan sampai ada terbesit dalam hati, oh, saya sudah sering ke sini, saya tiap hari mau di sini, tidak bakalan pusing, tidak bakalan bingung. Iya. Kalau dibarengin dengan perasaan sombong, tengok tuh nanti nomor berubah-ubah. Kadang harusnya pulang ke Mispalah, pulang ke Ajiat. Makanya ketika datang ke kota Mekah, bersihkan hati, ya, bersihkan hati, karena kita datang ke sini adalah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi itulah pelaksanaan ibadah haji. Saya doakan mudah